Partai Gerindra akhir-akhir ini jadi sorotan karena terus mendongkel Anies Baswedan dengan isu-isu masa lalu saat Pilgub DKI Jakarta, dari perjanjian tertulis dan utang piutang. Bahkan Partai Gerindra menilai Anies tidak pamitan kepada Prabowo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024, padahal Prabowo telah berjasa membesarkannya. Lantas Partai Koalisi Perubahan pun merespon balik dan bertanya, apakah Prabowo masuk kabinet Jokowi pamitan kepada pendukungnya? Bahkan Amin Rais yang dulunya jadi pendukung setia Prabowo saat Pilpres 2019 lalu merasa bersedih karena Prabowo sejak menjadi Menteri Pertahanan tidak mau menemuinya lagi. Viral, majunya Anies Baswedan sebagai Capres 2024 cukup membuat Partai Gerindra kepanasan, sehingga ada perasaan kecewa dan menyesal telah membesarkan Anies hingga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di mana politikus Partai Gerindra Andri Rosiade menyayangkan sikap Anies Baswedan yang tidak mengucapkan terima kasih kepada Prabowo sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir. Padahal kata Andri, Anies bisa menjabat sebagai Gubernur DKI berkat dukungan Partai Gerindra dan Prabowo. Menurut Andri, Anies sepatutnya pamitan secara baik-baik kepada Prabowo yang tercatat pernah berkontribusi mengantarkannya ke kursi Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melalui juru bicaranya, Muhammad Iqbal, ia menanggapi pernyataan Partai Gerindra yang menyebut Anies Baswedan seharusnya berpamitan kepada Prabowo Subianto saat ingin maju sebagai calon presiden atau capres. Iqbal lalu menyoroti apa yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo saat memutuskan menjadi Menteri Pertahanan pada pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang merupakan saingannya di pemilu 2019. Pak Prabowo juga ketika ingin menjadi menteri, ia tidak juga berpamitan kepada rakyat, tidak berpamitan kepada para pendukungnya, kata Iqbal pada Sabtu 11 Februari 2023, dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV. Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyebut tidak pamitnya Anies kepada Prabowo merupakan sesuatu yang tidak etis disampaikan di muka umum. Jawaban saya terkait tentang Gerindra yang mengatakan bahwa Mas Anies tidak pamit ke Prabowo, saya kira ini sesuatu yang tidak etis dikemukakan di muka umum. Apalagi seorang negarawan seperti Pak Prabowo, tegasnya. Sebaiknya, lanjut Iqbal, tim Prabowo tidak mengemukakan isu tersebut saat Anies Baswedan berada pada posisi akan mendaftarkan diri dan ingin mendapatkan dukungan sejumlah partai politik atau parpol. Ini terkesan seolah-olah ingin mendowngrade Mas Anies karena sesungguhnya itu adalah bagian dari natural dalam sebuah politik. Ia juga menyebut ini menjadi salah satu catatan PKS bahwa sebaiknya masalah tersebut tidak diungkap lagi ke permukaan. Dan sebaiknya pihak Gerindra legowo kalau perlu juga mendukung Mas Anies untuk maju sebagai calon presiden, tuturnya. Respon serupa juga disampaikan oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan atau Gus Umar, yang menyoroti tudingan Partai Gerindra bahwa Anies Baswedan hingga saat ini belum berpamitan dengan Prabowo Subianto dan meminta izin ikut Pilpres 2024. Gus Umar menyinggung sikap Presiden Jokowi saat menjadi Capres 2014. Hal itu disampaikan Gus Umar dalam akun Twitter pribadinya pada Rabu 8 Februari 2023. Emang waktu Jokowi jadi Capres pamit? Tanya Gus Umar, dikutip dari Gelora.co.
Sementara sikap lain disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tak pernah lagi mau menemuinya. Amin Rais mengisahkan jelang Rakernas Partai Umat, dirinya hendak bertemu dan mengundang Prabowo secara langsung. Sayangnya, Prabowo tidak mau menemui Amin Rais selama 3 bulan hingga saat ini. Jadi, Pak Prabowo, 3 bulan saya hubungi tapi tidak pernah diangkat, kata Amin Rais dalam konferensi pers usai Rakernas Partai Umat di Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur pada Rabu 15 Februari 2023. Saat akan ditemui, Prabowo Subianto selalu berkilah bahwa dia selalu berada di luar negeri, cerita Amin Rais. Padahal mantan ketua MPR itu hanya ingin bertemu dengan Prabowo dalam durasi beberapa menit, namun tidak pernah disediakan waktu oleh Prabowo. Kemudian pas ditanya, bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda. Kemudian baru pulang 2 hari, sudah pergi Australia lagi. Oke, ya sudah, ujarnya. Amin Rais kemudian menyindir Prabowo yang sibuk dan tak sempat menemuinya. Namun justru menyempatkan diri menonton konser musik Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Padahal konser tersebut berdurasi lebih dari 2 jam. Padahal saya hanya ingin bertemu 10 minute only, sedangkan dia bisa nonton konser bisa 2 jam lebih, ujarnya. Oleh karenanya, dia memutuskan agar hubungannya dengan Prabowo untuk berjalan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Amin Rais mengungkapkan bahwa dia hanya bisa mendoakan Prabowo dengan cita-citanya yang hendak menjadi presiden di 2024 terwujud. Sebelumnya, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menyayangkan sikap Anies Baswedan yang tidak mengucapkan terima kasih kepada Prabowo sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir. Padahal kata Andre, Anies bisa menjabat sebagai Gubernur DKI berkat dukungan Partai Gerindra dan Prabowo. Seharusnya menurut saya pribadi, kalau ingin pamit, ucapan terima kasih jadwalnya sebelum jabatan gubernur berakhir, ujar Andre yang juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Kamis 9 Februari, dikutip dari Kompas TV. Menurut Andre, Anies sepatutnya pamit secara baik-baik kepada Prabowo yang tercatat pernah berkontribusi mengantarkannya ke kursi Gubernur DKI Jakarta. Sekaligus sambungnya menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden atau capres pada pemilihan presiden 2024.